Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menerangkan tentang sholat. Sholat adalah tiang agama. Umat Islam wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yakni zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pengertian sholat secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholat, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kata sholat atau sholat dalam KBBI dideskripsikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib dilakukan setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Makna dari pengertian sholat secara bahasa ini tertulis dalam Quran surat At-Taubah, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, dan berdoalah kepada Allah, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengertian sholat secara istilah adalah rangkaian ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hikmah sholat adalah 1. Pada rangkaian sholat terdapat sujud, yaitu posisi yang menunjukkan keadaan kita sebagai umat untuk merendahkan diri kepada Sang Pencipta. Sebab kita hanya seorang hamba yang mutlak sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dengan melaksanakan sholat, berarti tidak ada yang mampu memberikan sebaik-baiknya pertolongan, melainkan hanya bantuan dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sholat fardu atau wajib ditetapkan sebanyak 5 kali dalam sehari. Hal ini bentuk kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu membuka kesempatan untuk umatnya dalam bertaubat. Sebab dalam satu hari, setiap makhluk ciptaan Allah pasti tidak luput dari perbuatan dosa, yang sengaja ataupun tidak disengaja. 4. Sholat adalah memperkuat tingkat keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, setiap makhluk ciptaan Allah pasti tidak luput dari godaan duniawi. Adapun rukun-rukun sholat: 1. Niat. 2. Berdiri jika mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Rukuk dan tumakninah. 6. I'tidal dan tumakninah. 7. Sujud dan tumakninah. 8. Duduk di antara 2 sujud dan tumakninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasahud akhir. 11. Membaca salawat kepada Nabi. 12. Membaca salam. 13. Tertib. Rukun sholat tersebut dibagi menjadi 2, yaitu rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli yaitu rukun yang berupa ucapan, contoh takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca salam. Rukun fi'li yaitu rukun yang berupa gerakan, contoh sujud, ruku, i'tidal, dan lain-lain. Syarat sah sholat: 1. Suci badan dari hadas besar dan kecil. 2. Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu yang berhadas sehingga dia berwudu. 3. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. 4. Menutup aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. 5. Telah masuk waktu sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat: 1. Terkena najis. 2. Berhadas. 3. Terbukanya aurat. 4. Berbicara dengan sengaja. 5.
niat sholat berubah. 6. Mengurangi rukun sholat dengan sengaja. 7. Membelakangi kiblat. 8. Bergerak. 9. Murtad dari agama Islam. 10. Tertawa. 11. Makan atau minum. Sunnah-sunnah dalam sholat, yakni 1. Mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sedekap. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca doa isti'adzah. 5. Membaca basmalah dengan pelan saat sholat zuhur. Tata cara sholat: 1. Berwudu. 2. Menghadap kiblat. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pendek dalam Al-Quran. 5. Rukun dan i'tidal dengan tumakninah. 6. Sujud tumakninah. 7. Duduk di antara dua sujud. 8. Bangkit dari sujud. 9. Duduk tasyahud awal. 10. Duduk tasyahud akhir. 11. Salam. Syarat-syarat wajib sholat: 1. Beragama Islam. 2. Baligh. Batasan baligh dalam Islam adalah bagi laki-laki telah keluar sperma atau mimpi basah, bagi perempuan telah keluar darah haid. 3. Berakal, tidak gila atau mabuk. 4. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. 5. Telah sampai dakwah kepada Allah. 6. Terjaga, tidak sedang tidur. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.